Rudal FAT-360 atau yang berarti rudal penakluk dalam bahasa Persia. Menurut keterangan media Ukraina, rudal ini telah diserahkan Iran ke Rusia. Artinya apa? Akan menimbulkan ancaman tambahan yang sangat serius bagi garis depan dan wilayah perbatasan Ukraina. Rudal FAT-360 atau yang dikenal juga sebagai BM-120 adalah rudal balistik taktis jarak pendek berpemandu satelit buatan Iran yang dibangun oleh Organisasi Industri Dirgantara dan mulai diumumkan pada Hari Tentara Republik Islam Iran pada 18 April 2022. Apa itu rudal balistik taktis? Jadi, rudal balistik taktis adalah rudal balistik yang memang dirancang untuk penggunaan medan perang jarak pendek. Membawa berbagai hulu ledak untuk menargetkan fasilitas musuh, area perakitan, artileri, dan target lain di belakang garis depan. Hulu ledaknya sendiri berupa hulu ledak konvensional berdaya ledak tinggi, kimia, biologi, atau nuklir. Artinya apa? Rudal ini memang benar-benar jadi ancaman serius bagi pertahanan Ukraina. Bagaimana spesifikasi dari rudal FAT-360? Diyakini, rudal FAT-360 adalah versi pendek dari SRBM Fateh. Sebagai keluarga dari SRBM Fateh, ukurannya hampir setengah dari Fateh 110. Panjangnya hanya 5,1 meter dan diameternya hanya 368 mm. Bobotnya juga ringan, berat totalnya hanya 787 kg, ditambah 150 kg hulu ledak. Namun, konfigurasi siripnya sama. 4 sirip di ujungnya dekat knalpot, 4 sirip berbentuk segitiga tepat di atasnya, dan 4 sirip kecil di depan rudal dekat kerucut hidung. Karena bobotnya yang ringan, FAT-360 dapat diluncurkan lewat platform berbasis truk, yang artinya rudal ini punya mobilitas dan fleksibilitas dalam penempatan. Setiap truknya juga bisa dipasangkan 2, 3, 4, atau 6 wadah peluncur yang masing-masing membawa satu rudal. FAT-360 juga ditenagai bahan bakar padat yang membuatnya lebih mudah untuk diangkut dan diluncurkan secara cepat. Dengan karakteristik ini, peluncur bisa berfungsi sebagai GMLRS atau sistem roket berpeluncur ganda. Meski tergolong lebih kecil dari rudal kebanyakan, FAT-360 atau 360 punya banyak keunggulan. Dengan ukurannya yang kecil, FAT-360 punya jangkauan sampai 120 km. Keunggulan lain dari FAT-360 adalah kecepatannya. Karena ukurannya yang ramping, rudal ini bisa meluncur sampai dengan kecepatan Mach 4 atau sekitar 4.900 km per jam. Bahkan saat membawa hulu ledak seberat 150 kg. Seperti semua rudal balistik, mereka ditenagai oleh roket dan diluncurkan tinggi ke atmosfer sebelum melengkung kembali ke sasaran. Sistem pemandunya terdiri dari kombinasi inersia dan navigasi satelit. Diyakini juga menggunakan INS sebagai sistem panduan sekunder. Kekurangannya, rudal ini hanya dipandu selama tahap awal peluncuran sehingga kurang akurat daripada rudal jelajah. Tapi punya keuntungan yakni kecepatannya yang sangat tinggi. Soal daya ledaknya tidak perlu diragukan. Kemampuannya disebut sebanding dengan HIMARS, buatan Amerika Serikat dari sisi jarak jangkau, muatan bom, hingga tingkat akurasi. Karena ini adalah sistem taktis, Rusia kemungkinan akan menggunakannya untuk menyerang aset penting di wilayah belakang Ukraina. Misalnya, jika mereka telah mengidentifikasi pangkalan logistik atau depot, aset udara atau sistem pertahanan udara dalam jarak 120 km dari garis depan dan ingin menyerang segera, maka jenis sistem ini sangat berguna. Rudal ini juga punya reaksi yang sangat cepat, yaitu lebih cepat dari UAV. Dan dengan mendapatkan FAT-360, berarti Rusia sekarang bebas untuk menyimpan rudalnya yang lebih mahal dan jarak jangkaunya lebih jauh untuk serangan jarak jauh ke Ukraina. Tetapi bukan hanya target militer Ukraina yang berada dalam jangkauan rudal FAT-360. Kota-kota seperti Kharkiv dan Sumy, keduanya berjarak hanya 30 km dari perbatasan Rusia, juga berada dalam bidiknya. Rudal balistik jarak pendek ini juga dikabarkan akan menjadi senjata andalan Rusia untuk mengeliminasi pangkalan F-16 di Mirorod yang paling dekat dengan garis depan. Nah, bagaimana cara melawan FAT-360? Ini yang terus dipikirkan oleh Ukraina. Karena ini adalah rudal jarak pendek, maka sulit untuk menangkalnya. Iron Dome Israel yang diciptakan khusus untuk mencegat ancaman seperti ini bisa mengatasinya dengan sangat baik. Masalahnya, sistem ini belum tersedia di Ukraina. Ukraina punya sistem pertahanan udara Patriot yang dikirim Amerika Serikat dan disebut sebagai penangkal FAT-360. Tapi itu baru secara hipotesis. Mengapa secara hipotesis? Karena
belum ada yang menembak jatuh rudal Iran dengan amunisi ini. Masalah lainnya adalah Ukraina hanya punya sedikit sistem pertahanan dan jumlah rudal yang terbatas untuk ditembakkan. Apalagi karena harganya yang terlalu mahal. Sebagai perbandingan, satu rudal Patriot berharga 3-4 juta dolar. Sementara rudal FAT hanya bernilai 500.000 sampai 1 juta dolar. Oke, kita kembali ke pembahasan bagaimana rudal ini muncul. Kalau kita bicara sejarahnya, rudal FAT 360 mulai dikembangkan karena rudal FAT T-110 dianggap rudal yang tidak akurat pada akhir 1990-an. Namun, Iran mengembangkan versi baru yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya. Iran kemudian membangun kemampuannya secara bertahap untuk membuat setiap generasi rudal berdasarkan pada FAT T-110 awal jadi lebih efektif dan akurat. Setelah dilakukan pengembangan secara berulang-ulang, FAT T-110 yang paling modern akhirnya jadi rudal berpemandu presisi yang sangat-sangat bagus. Ditambah kemampuannya yang bisa membawa muatan sampai 500 kg. Sistem ini jadi sangat berguna, efektif, dan mudah digunakan. Rudal FAT T-110 kemudian disebut setara dengan sistem rudal taktis Angkatan Darat milik Amerika Serikat atau rudal jelajah jarak jauh Taurus buatan Jerman. Nah, kekurangannya, rudal FAT T-110 adalah rudal yang relatif mahal. Maka, rudal FAT 360 dirancang sebagai rudal yang murah, namun punya penetrasi yang sama dengan FAT T-110. FAT 360 pun diuji tembak pertama kali selama latihan militer Iqtidar 1401 di Nasrabad, Isfahan. Lalu kemudian mulai diperkenalkan pada 18 April 2022. Selain sudah diuji tembak, FAT 360 disebut sudah digunakan untuk menyerang posisi gerakan separatis bersenjata dari suku Kurdi di Irak Utara pada September tahun 2022. Semenjak embargo ekspor teknologi rudal yang diberlakukan terhadap Iran berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dicabut pada Oktober 2023. Kerjasama militer antara Iran dan Rusia semakin gencar. Salah satunya klaim tentang pasokan drone serang dalam jumlah besar ke Rusia. Kerjasama ini adalah harapan bagi Rusia untuk memperpanjang serangannya ke Ukraina, sekaligus ancaman bagi Ukraina. Kita kembali ke persoalan rudal FAT 360. Sebenarnya bagi Rusia, rudal FAT 360 adalah rudal yang tidak dilirik sama sekali. Sebaliknya, Rusia mencari saudaranya yang lebih canggih, FAT T-110 atau rudal Zolfagar. Ada beberapa spekulasi mengapa Rusia akhirnya memilih FAT 360. Seperti yang sudah disinggung tadi, karena bagi Rusia, rudal tambahan yang relatif murah dinilai berguna dalam upaya perang berkepanjangan di Ukraina. Rusia selama ini telah meluncurkan serangan rudal hampir setiap malam di wilayah Ukraina selama berbulan-bulan. Meski disebut Rusia tidak akan kehabisan rudal, biaya peluncuran rentetan rudal bertambah jika terus digunakan. Spekulasinya, Rusia kemungkinan besar ingin menyimpan sejumlah rudal cadangan di luar Ukraina untuk digunakan jika terjadi konfrontasi yang lebih luas dengan NATO. Setelah berbulan-bulan menerima laporan yang simpang siur, Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa Iran mengirimkan rudal balistik ke Rusia. Meski klaim ini terus dibantah oleh pihak Iran, dan kabarnya baru sekitar 200 rudal FAT 360 yang ditransfer oleh Iran. Sebagai gantinya, Iran dapat apa? Berapapun biayanya, rudal ini tidak dibayar dengan uang, tapi ditukar dengan kebutuhan Iran. Bukan kedelai dan gandum, tetapi dengan jet tempur Su-35 tercanggihnya sebelum ditolak oleh Mesir. Meluasnya kemitraan militer antara Iran dan Rusia adalah ancaman bagi keamanan Eropa. Apakah tidak ada reaksi internasional soal ini? Jelas ada. Bahkan bukan hanya Amerika Serikat yang melakukan kecaman. Inggris, Prancis, dan Jerman telah mengumumkan sanksi lebih lanjut. Ketiga negara ini sudah menyatakan akan mengambil tindakan baru dan signifikan terhadap Iran jika transfer tersebut benar-benar terjadi. Salah satunya dalam memberikan sanksi kepada Iran Air, maskapai penerbangan nasional Iran. Iran Air telah dilarang beroperasi di Amerika Serikat selama beberapa dekade. Tetapi maskapai penerbangan tersebut belum pernah dikenai pembatasan serupa di wilayah udara Eropa. Dan jika itu benar, mitra Eropa juga akan mengambil langkah dengan tidak mengizinkan Iran Air beroperasi di wilayahnya di masa mendatang.